Ya sudah sih, sangat. dia dulu bilangnya begini, coba saya tak deket-deket sama mereka ya, saya mau pancing-pancing mereka. Terus saya Oh, bilang, oh jangan-jangan lu deket-deket gua, lu pancing-pancing gua juga nih. Saya langsung gituin loh. Darah kita ngalamin lagi dong, jangan dong. Kalau Saifuddin mah lebih parah daripada keledai, ketipu orang mah bisa bolak-balik dia. Saya juga heran. Tetapi iya saya betul. ingatkan, memberitakan Injil beda dengan menjelek-jelekan Islam. Jangan samakan kalau ada orang jelek-jelekan Islam, wah ini berarti memberitakan Injil dengan gagah berani, oh salah. Itu salah sekali. Orang lebih respect kok. Kita ini Betul. hamba, ya Ya, hamba. Itu garis bawah ya Pak Saifuddin, Anda itu hamba sama ya, dengan saya, hamba. Mbak Ya, ya. Bu Sarah Ayu, ingat-ingat kamu itu istrinya hamba Tuhan. Ya, Jangan bergaya sosialita ya jangan Pak Paul bergaya ya. sosialita, jangan. Ya. Ya. Halo Pak Paul. Shalom. Udah lama ini nggak ngomong. Iya nih, wah itu apa nggak empet itu? Ditunggu-tunggu Biasanya sama kalau sudah ngomel-ngomel di sini, terus di rumah udah nggak pernah ngomel-ngomel lagi. Kayak Pak Topik kan di rumah udah nggak pernah ngomel-ngomel lagi, karena sudah Iya, ngomel-ngomel di sini. iya betul. Iya juga ya Pak ya. Pak Paul, Ya, kenal Amin Wijaya berapa lama sih Pak Paul? Lebih baru duluan kenal saya apa dengan lebih duluan dia? kayaknya kenal Kalisoy dulu deh. Kan kenal Kalisoy kan pertama di Facebook 2015, ya kan? Lalu Ya, ketemu di Lembang kita kan, ya, 2016 kan. ya betul. Nah, baru yang itu Malah ya yang 2000 ya 2015 itu pertama kali saya terjun itu kan, sama Kalisoy kan. iya kalau Amin Pak. Wijaya mungkin baru 2017-an kali ya, setelah saya tenar di Facebook itu ya. Oh, setelah YouTube lah ya, tenar Belum, YouTube ya belum, Pak. belum, belum. Oh, Waktu di sebelumnya. Facebook dulu. Pokoknya 2017-an itu setelah saya terkenal sering itu kan, saya bikin grup menggugat Alkitab itu, Oh terus gitu. terkenal, saya dicari-cari, nah baru Amin Wijaya nongol tuh. Oh iya, oke. Tapi juga Nah, jarang kontak pribadi. Kalau sama Kali Solusi kan sering ya, rutin ya. ya betul Pak. Sering Ya, komunikasi ya. Heeh, maka itu heeh. terakhir dia kan pernah telepon saya langsung Pak Paul, karena tadi Pak Paul sudah sebutkan mengenai 25 juta. Pernah telepon dia menceritakan itu ke saya langsung loh Pak, tanpa saya tanya. Jadi artinya pada saat hubungan Pak Paul masih baik dengan dia begitu ini ya mempromosiin Pak Paul ya, padahal saya dalam hati saya lebih kenal duluan kenal dalam hati saya begitu. Nah, dia ceritakan loh mengenai 25 juta yang dibantu sama Pak Paul, maksudnya yang diprakarsai lah ya, kalau donasinya mungkin dari yang lain, tapi artinya orang percaya karena Pak Paul kan memberikan bantuan sama dia. Kalau nggak salah pada saat itu ketika dia diancam-ancam ini ya akan dipersekusi lah ya untuk Betul. dari seberang kali. Dia ceritakan ke saya itu Pak Paul mengenai dia diberikan 25 juta untuk pengurusan paspor, visa dan lain-lain gitu ya. Nah, bukan saya yang menanyakan gitu loh. Nah, artinya apa? Dia pada saat hubungannya baik dengan Pak Paul, dia begitu ini ya, begitu bangganya gitu loh. Jadi 180 derajat sekarang ini apa yang dia lakukan. Kalau saya perhatikan YouTube-nya itu semenjak dia selek dengan Pak Paul, semuanya tentang Pak Paul. Nggak ada konten lain, yang lain-lain nggak ada, hanya mengenai Pak Paul. Ya, dan itu menurut saya jadi batu sandungan juga dan merugikan dirinya sendiri juga gitu loh. Dia nggak sadar gitu. Nah, saya sih sebenarnya waktu itu ketika dia datang masuk di YouTube di Zoom yang pembelaan dia tentang ini ya Muhammad KC, yang dia kan sebenarnya sakit hatinya kalau nggak salah karena kita nggak memberikan donasi lagi ya Pak ya. Nah, saya lihat sih di situ mulai dia menyebut-nyebut
Pak SI, dan mulai dia merapat ke Pak SI, termasuk nyonyanya gitu ya. Saya di situ udah ada feeling gitu loh Pak Paul. Ya, jadi dia itu udah sangat jauh, kebencian Enggak sudah sih, sangat. dia dulu bilangnya begini, coba saya tak deket-deket sama mereka ya, saya mau pancing-pancing mereka. Terus saya Oh, bilang, oh jangan-jangan lu deket-deket gua, lu pancing-pancing gua juga nih. Saya langsung gituin loh. oh. Nah, saya nggak suka orang berintrik ya, termasuk di Damaris ya. Kalau Anda yakin kalau banyak berintrik itu, kayaknya Anda nggak cocok deh. Jadi jangan berintrik kalau di Damaris. Iya, suka, bilang suka, enggak bilang suka. Enggak, terus jangan yang aneh-aneh gitu, yang lurus-lurus aja. Ini ya, ini lihat ya, saya tanggal 27 Oktober saya dapat uang 15.000 dari Ministry Fund Justity NV. Ya, ya bisa dicek ini ya sana ya. 15 saya dapat 15.000 euro. Itu kasusnya, nomornya saya tutup ya. Terus dapat uang segitu ya. Itu tanggal 27 Oktober ya. Nah, itu namanya, karena saya gini loh, berkat Tuhan itu enggak perlu kita minta-minta. Tuhan akan buka jalan. Saya tahu resikonya ketika saya buka rekening saya semuanya, ya kan. Saya sudah konsekuensinya nggak akan meminta-minta. Kalau ada orang ngasih saya terima. Goblok, nggak kayak Amin Wijaya munafik, nah, dikasih ditelen juga, ya kan? Dikasih ditelen juga. Oh tidak, saya tidak mau dikasih ditelen juga akhirnya. Orang itu ya, nggak usah munafik lah. Kita memang butuh duit. Kali-kali kalau dikasih duit mau juga kan? Padahal pengusaha. Ya, Ya tetap mau mau, lah. siapa itu? Nggak, Tidak ada goblok. yang mau, Biar ada hari yang mau tanu belanja. juga dikasih duit, tetap mau. Mau Karena dong. namanya orang Cina ya, kalau bilang orang kasih makan, orang kasih duit tolak, itu pamali. Masalah uang itu Anda nggak butuh atau segala macam, bisa dikasihkan ke orang lain. Kecuali uang itu jelas uang buat hasil kejahatan ya jangan. Atau uang buat nyogok ya jangan. Tapi kalau uang itu, ini ada berkat buat kamu. Habis hari tanu misalnya habis khotbah, dia turun dikasih uang nih. Padahal cuma dikasih uang cuma 5 juta, diterima nggak? Diterima. Saya pernah, ya ada hamba Tuhan, konglomerat datang ke gereja kami. Turun khotbah. Terus saya disuruh ngasih uangnya ke hamba Tuhan ini. Saya tolong, ini orang kaya kita kasih duit, saya bilang begitu. Kasihin. Terus diterima sama dia. Diterima. Habis itu dia nyumbang ke sekolahnya, ke sekolah gereja tersebut, gede banget. Yang disumbang, karena memang itu sudah aturannya begitu. Dia dikasih persembahan kasih, dia terima. Malah adapun dia kemudian nyumbang untuk yang lainnya, itu urusannya dia. Itu, ya itulah orang munafik itu begitu. Kalau saya dikasih uang sama Ministry Fund Justity, masa saya tolak 15.000. Anda kasih uang 15.000 euro itu kira-kira 220 jutaan sekitar itu ya. Masa mau ditolak? Belum tentu setahun sekali dapat. Saya tahun kemarin ya, tahun 2000, ini kan 2021, 27 Oktober. 2020 saya dapat 3.000 loh. Ya, dari pemerintah, tapi dari yang lain ya, dari imigrasi. Saya dapat 3.000. Saya 2 kali dapat dari pemerintah ya. Wah ini jackpot bener saya nih. Gila sih bener. Itu bukan tunjangan, bukan. Mereka tulis surat, kami bersalah sehingga kamu menderita. Sehingga saya dikasih yang pertama 2020 itu 3.000, tahun 2021 saya dikasih 15.000. Luar biasa ya, pemerintah ini baik sekali sama saya. Baik banget. Ya. Rezeki anak Akhirnya, soleh, Pak. hah? Rezeki anak Rezeki soleh. anak soleh. Ngemis minta-minta. Akhirnya apa? Saya bersyukur. Selama ini saya hidupnya mepet, saya beli mobil, nggak usah mikir beli mobil. Akhirnya saya beli mobil. Karena selama ini saya selalu nunggu orang lain buat nolong saya kalau mau pergi-pergi. Sekarang saya punya mobil, enak pergi-pergi apa, ya kan, nggak tergantung orang. Saya mau pelayanan, dulu saya nunggu ada yang jemput. Sekarang saya nggak perlu nunggu. Ya dari uang Di ini Zoom saya beli. ada oposisi N26, apa itu Amin Wijaya, Pak? Coba. Nggak tahu, bodo amat. Bodo amat. Bodo amat ya Pak Paul ya. Terus yang ini Pak Paul ya, si Pak Eki juga ya, kalau menurut saya ya Pak Paul. Ya benar kata Pak Paul tadi ya. Ya saya sih melihat ya, Pak Paul kan kalau dia mengungkit-ungkit masa lalu untuk apa? Yang masa lalu kan udah nggak bisa Nggak bisa dirubah. diapa-apain lagi. Ya, nggak bisa diapa-apain. Pak Paul juga udah sering bilang kok masa lalu saya begini-begini. Kita udah tahu, saya juga udah tahu kan gitu. Iya. Apalagi Pak Paul pernah kerja sekuler lah ya.
Ya kita apalagi di sales kan, saya puluhan tahun di sales kayaknya gitu-gitu juga gitu kan, tahu lah gitu ya. Jadi artinya yang masa lalu itu ya biar masa lalu, ya itu kan udah nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rancang, kita pastikan adalah sekarang dan hari esok kan gitu. Itu yang nggak bisa dipahami sama Pak SI, saya lihat Pak ya, mengungkit-ungkit masa lalu ya. Karena dia masih hidup belum berdamai dengan masa lalunya juga kan. Ya betul, makanya Pak Orang Paul yang suka ngungkit masa lalu karena dia belum berdamai dengan masa. Gilbert juga punya masa lalu yang tidak baik, semua punya masa lalu yang tidak baik. Betul. Ya. Iya. Kita semua punya masa lalu. Kalau saya mah dulu pernah ada yang nanya, saya email ke saya ya, ini Paul pernah gini, teman saya mati gara-gara Pak Paul karena begini-begini. Terus orang itu email ke saya. Terus saya jawab, apa benar? Iya, itu teman saya, dia mati gara-gara saya, ya karena dia merasa saya dirampok sama si Paul katanya kan. Wah, saudara itu sahabat baik saya sendiri loh. Dia meninggal gara-gara saya, ya. Padahal sahabat baik saya ini sangat baik sekali sama saya. Dan waktu itu saya marah sama dia, gara-gara dia salah ngomong sama saya, dia menyakiti hati saya. Kan saya tuh bilang, kalau orang baik sama saya tak beresin. Kalau nggak baik sama saya bablasin. Dulu ya, waktu saya belum, dan dia benar-benar bikin nggak baik sama saya, jadi saya bablasin. Nah, tapi saya nggak menyangka itu membuat dia mati, karena dia merasa Paul ini idola saya dari remaja, dari waktu SMP, saya ngajari dia main musik. Saya itu yang ngajari dia main musik. Do re mi-nya itu saya ngajarin. Sampai dia jago banget main musiknya. Itu saya saya yang investasi pertama kali sama dia terus ya. Sampai dia terinspirasi, oke apa-apa kalau di rumah ceritanya kok Paul, ceritanya apa-apa kok Paul kok. Ya, bahkan konon katanya dulu saya mau dijodohin sama kakaknya dia segala macam, konon katanya. Makanya saya malu sekali waktu benar dia meninggal, saya malu sekali. Langsung tak telepon mamanya, saya baru dengar ini udah lama itu baru tahu ya. Wah, itu saya minta ampun benar-benar sama keluarganya itu. Dan sudah saya beresin. Tuntas, malah tak lebihin. Itu dia Pak Paul. Kalau Pak SI ya, menurut saya juga gimana ya, saya kan lihat juga itu YouTube-nya ya, yang ngomong itulah, udah tau lah kita siapa yang dia tembak ya kan, ya siapa kita udah tahu gitu. Jadi maksudnya gini, kayak Pak Saifuddin, benar kata Pak Paul ya, dia Pak Saifuddin itu kan di Indonesia ya, dengan caranya penginjilan seperti itu, model-model seperti itu kan membahayakan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau suatu ketika nanti dia mengalami seperti yang dialami Pak Muhammad KC ini, apalagi saya lihat ada juga di berita ya bahwa MUI sekarang udah gerah juga sama dia. Baru kemarin atau hari ini tuh ada beritanya saya baca. Nah, itu salah itu. Kalau MUI salah strategi. Diam aja nunggu dia pulang baru tangkap. Nah itu dia. Artinya jangan banyak ngomong, jangan banyak pemberitaan. Salah itu MUI sama si media itu salah. Yang membuat heboh itu kan media kan. Medianya salah. Iya sih. Ya, satu sebetulnya memang yang diomongkan Saifuddin juga nggak ada salahnya sebetulnya. Itu bukan penistaan, kan menghimbau boleh-boleh saja. Ya kan, sama seperti Somad ngomongin jin kafir, jangan, itu ambulan itu jangan pakai salib, harusnya pakai bulan bintang aja. Kan Somad, kan boleh opini kan, karena itu salib ada jinnya. Nah sekarang sama, Saifuddin bilang itu 300 ayat Al-Quran harusnya dihapus itu, kan ada yang nggak benar, itu nggak benar itu, ya kan. Jadi sebenarnya kan itu opini, boleh-boleh saja kan. Karena di India kan juga sama, di Cina juga Al-Quran kan dibikin tipis kan, ayat-ayat radikal itu dihapus kan, di Cina juga dihapus. Jadi Saifuddin nggak salah dia bilang begitu, opini. Nah kalau MUI mau bikin gede kan goblok, nah, kan MUI-nya goblok kan, dan akan menguntungkan Saifuddin. Ya. Dia kan dapat suaka langsung. Begitu MUI teriak tangkap, lalu polisi keluar itu Saifuddin langsung dapat suaka, dan itu kan yang diharapkan oleh kita semua supaya dia bisa teriak-teriak lebih edan lagi kan. Tetapi saya ingatkan, memberitakan Injil beda dengan menjelek-jelekan Islam. Jangan samakan kalau ada orang jelek-jelekan Islam, wah ini berarti memberitakan Injil dengan gagah berani. Oh salah, itu salah sekali. Salah.
Iya, emang. Tapi memang ini ya, dulu kan sudah bilang itu nanti Saifuddin barternya sama siapa? Barternya Saifuddin kan Joshua Tewu sama Ahmad sama UAS. Kalau Ah, Saifuddin barternya sama Anwar Abbas. Coba nanti penerawangannya Saifuddin masuk, Pak, Anwar Abbas ikut masuk nanti. nggak Dulu tersentuh kan itu saya kali Pak. barternya sama Habib Rizik, cuma Habib Rizik kan goblok. Udah saya bilang minta suakanya ke Jerman, jangan ke Arab. Tapi kan dia pulang kan, bukannya lari ke Arab, bukan lari ke Jerman, malah dia pulang ke Indonesia yang ditangkap. Kalau saya kan suakanya minta ke Jerman, langsung lolos kan. Iya sih. Tapi memang Pak Paul dari awal, sih Pak Saifuddin, waktu Pak Paul tayangin rekeningnya itu kan waktu itu kan kalau nggak salah itu minta dibuka baru ya. Enak juga, ini kan soalnya kan masalah uang ini memang nggak enak juga nih Abi nih. Itu berkali-kali kita kejadian begini, masalah uang begini kan selalu ribet begitu loh. Jadi kalau nggak clear, Masalah uang itu, kenapa saya nggak percaya lagi dengan orang-orang, karena setiap bendahara selalu menghilangkan ini ya, pat dengan saya. ya. Dan itu yang kita nggak mau, makanya kita selalu tampilkan di sini. Selama yang sudah-sudah, semua orang yang pegang uang, yang pegang keuangan itu selalu kita tampilkan di sini. Nanti anggotanya lawyer semua, begitu kan? Ya. Lalu bagaimana penggalangan dananya, mau ke rekening yang mana, kan begitu kan? Usahakan rekening baru, jadi benar-benar ya rekening baru khusus dedikasi untuk MKC. Begitu kasus MKC selesai, tutup rekeningnya, sehingga tidak sampai kemana-mana dan tidak ada terus orang-orang nanti menyala-nyalakan kita, toh. Ya. Saya masih ingat itu waktu itu Iya. Pak SI kan memang janji buat rekening baru ya. Saya pikir itu yang ditayang sama Pak Paul itu tadinya itu rekening baru loh. Pas saya transfer Pak, muncul nama Abraham Ben Moses di banking Artinya kita. itu pernah di-record sebelumnya Iya. ya, sudah pernah ditransfer Iya. sebelumnya. Itu beberapa tahun lalu loh Pak. Iya. Waktu itu nggak kalau nggak salah itu masih dia di penjara tuh. Setelah iya, berarti dia juga dari awal, tapi dia waktu itu bilang itu sudah ada 4 juta di rekening itu, dia udah bilang begitu kan, saya pikir sumbangan dari orang lain kan. Terus kan 4 juta itu udah 400 juta, nah, setelah itu kan nggak nambah-nambah lagi kan. Dia sampai batuk-batuk, sampai berdarah-darah begitu, juga uangnya nggak nambah-nambah kan, malah akhirnya ribut kan. Terus akhirnya malah nuduh saya, katanya saya yang tilep duitnya, uang rekening dia, duitnya sama dia, saya yang nilep gimana. Itu kan makanya jauh titik dari kepala kan. Dari awal Pak Paul ini. Dari awal kan saya bilang Pak Paul, saya nggak yakin setelah keluar dari Zoom itu akan berubah, ya kan? Kalau rekening itu rekening untuk rumah, mana dia tahu yang mana, ya dia mungkin rela, tapi yang di rumah rela nggak, kan gitu. Nah, itu tadi. Tanda tanya, kan saya dari awal udah bilang sama Pak Paul kan, ya nggak yakin. Iya, karena udah kecampur-campur kan, akhirnya kan jadi ruwet kan sekarang kan. Emang ruwet. Akhirnya ruwet, karena itu tadi. Dan Saifuddin selama saya kenal Saifuddin, selalu bolak-balik ketemunya ruwetnya begitu, akhirnya dia dikerjain sama orang. Betul. Nah, kalau saya nggak akan dikerjain orang begitu, ya kan? Oh iya, laporan polisi Damar itu sudah dilaporkan, cuman kita nggak kasih ke sini. Kenapa? Karena kan ada LP-nya. Sekarang kalau malingnya orang dalam, ada kerja sama-sama polisi, kan bisa kelar kan? Nah, makanya laporan polisi tidak kita muat, tapi sudah dilaporkan. Enggak sebodoh itu ya. Itu Yohanes harusnya tanya tuh sama yang bayarin StreamYard-nya dia. Itu kan mobilnya, bukan mobilnya Rudy Yohanes, goblok juga si Rudy Yohanes itu. Lagi konteksnya apa, makanya itu loh, itu debater kupluk ya begitu ya. Konteksnya apa, larinya kemana? Semana saya mau membahas mobilnya Rudy Yohanes, bininya Rudy Yohanes juga saya nggak urusan. Ya kan? Itu mobilnya Damaris, itu yang belikan, itu adalah yang bayarin StreamYard-nya Rudy selama setahun. Itu maksudnya, goblok juga si Rudy Yohanes, nggak ngerti konteks dan cerita apa, ceritanya mobilnya dia, nggak urusan, apalagi mobil plat ngerampok segala macam, gua nggak urusan. Kita lagi cerita mobilnya Damaris, kan dia lagi ngomong katanya mobil Damaris hilang. Nah mobil Damaris hilang itu, nah mestinya Rudy Yohanes tanya sama yang bayarin StreamYard-nya dia setahun, ya kan, itu mobilnya kemana? Memang dijual sama si Paul.
Udah laporan polisi belum? Harusnya kan tanya. Nah itu tadi loh. Nah itu namanya orang-orang kupluk itu begitu. Orang-orang kemplu itu ya adalah orang-orang yang cuma dengar sepihak, nggak mau cari tahu. Tapi merasanya sudah sok tahu semuanya, itu orang goblok itu Rudi Yohanes itu. Makanya debat kalah terus kan. Muter-muter akhirnya kan, gangsingan kan debat, gangsikan sendiri. Kenapa? Karena dia nggak tahu konteksnya apa, orang bicara apa, nggak nyambung, jaka sembung nelen golok semua akhirnya kan. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau mencari tahu, kan dia cuma tinggal telepon, dia punya nomor teleponnya si ibu yang dia sebut itu kan. Itu mobilnya dari mana, kemana, bilangnya dijual sama Paul dia. Kan cuma nanya doang, ya kan? Kan cuma tinggal nanya. Nah, kalau sama Amin Wijaya, ini isinya apa saya udah nggak pernah dengar ya. Saya udah nggak pernah dengar yang Amin Wijaya lagi, udah nggak pernah dengar. Saya cuma dengarnya yang karena baru kemarin dikirimi Rudi Yohanes, saya ditanya, saya bikinkan videonya sekalian, saya tayangkan sekalian, ya. Termasuk yang Saifuddin itu kan N26 apa gitu. Saya baru dengar sebagian, terus kemarin kasih utuhnya, saya buka, nah beberapa yang belum saya jawab, tak jawab. Diklarifikasi, tapi klarifikasi itu hanya sekali. Jadi ini buat Saifuddin ya yang ini ya, karena dia nanya uangnya saya beli mobil ya dari mana. Nah ini uangnya dari sini nih, ya saya dapat uang dari sini. Nah supaya Saifuddin jangan iri, saya diberkati Tuhan kok kamu iri. Kalau kamu duitnya kan dari sumbangannya KC lah, saya kan duitnya dari Ministry Van Justitia Belanda. Jangan iri, iya kan? Kamu duitnya kan dari sumbangannya KC itu yang buat belanja istrimu. Katanya Amin Wijaya, yang buat bangun rumah, ya kan katanya Amin Wijaya. Terus saya kan duitnya dari sini. Ya ada donatur yang baik hati kepada saya, supaya saya bulanannya jangan mepet. Saya terima, jangan Pak. Tetapi selalu saya tanya, kalau ada orang donasi, pertama kali, kalau rutin nggak saya tanya lagi. Masa saya tanya tiap bulan, enak juga orang sama saya kan, sok munafik bener, saya butuh kok. Saya tanya, ini uang buat apa? Ini buat Pak Paul supaya hidupnya jangan mepet di sana. Saya senang dengan haleluya, saya terima. Bodoh kalau nggak diterima. Masalah saya kemudian nanti saya kelebihan buat bikin apa. Nah itu urusan saya dengan Tuhan, ya kan. Tetapi saya nggak pernah minta. Apalagi pamer-pamer rekening saya, sengaja buat minta donasi. Kalau ini saya kasih rekening saya bukan pamer minta rekening donasi. Ini saya lagi tunjukkan, ini loh saya terima uang masuk ke rekening ini. Rekening ini udah pernah saya buka dulu, ya, dan nggak ada pentingnya saya buka lagi, nggak ada perlunya lagi. Karena di dalamnya ada beberapa yang secret ya, ada beberapa yang secret. Ini kan rekening pribadi dan tidak pernah saya minta-minta pakai rekening ini. Ya, nah, tapi kalau Anda yang mau donasi ke sini, ya boleh-boleh saja, cuman kasih tahu. Ya, kasih tahu buat apa. Dulu pernah ada yang transfer 2 kali ya ke rekening ini dari Roma dan dari Denmark ya. Nah, dari Swedia ya, 2 kali transfer. Yang satu sudah saya salurkan ke KC langsung ke rekening Saifuddin 1.600.000, bukti transfernya saya kirim ke Saifuddin. Yang satu karena ngelihat Saifuddin nyembalelo, dia bilang jangan buat kamu saja. Saya bilang nggak mau, nggak boleh karena sudah dari awal niatannya bukan buat saya. Nanti jadi salah paham, dikira saya membelokkan, akhirnya dikira saya mau mengkup, akhirnya saya transfer ke Pak Apolinaris Darmawan. Itu begitu ceritanya, itu beneran ada 2. Yang lain saya stop, saya bilang jangan transfer dulu. Ya, saya bilang jangan transfer dulu, nggak boleh. Nah kita balik ya, memang. Ya, sebetulnya kalau hamba-hamba Tuhan ini tidak mata duitan, ya, tidak cinta uang, Rudi Yohanes akan dipakai Tuhan. Tapi dia cinta uang. Dia iri hati. Kalau Amin Wijaya itu tidak dengki, ya, dia tidak pernah dipecat dari Damaris ya. Dia sudah ngacak-ngacak Damaris, sudah kita ikut. Ini Pak Baharinya ada di sini nih. Sudah ngacak-ngacak, terus dia tiba-tiba minta berhenti. Jengkel nggak? Pak Bahari aja jengkel. Dia kenapa dia berhenti? Ributnya sama Alengso. Tapi dasar orang nggak punya pendirian. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Dia jilat sendiri. Dia ribut sama Alengso, dia jilat sendiri. Iya kan? Nah itulah musuh dari musuhku adalah kawanku. Itulah orang-orang munafik. Itulah yang namanya orang munafik. Ya kan? Dia keluar dari Damaris kenapa? Kan karena Alengso. Karena ribut sama Alengso.
ribut sama Surabaya, Alengso kasih solusi yang tidak sesuai dengan maunya si Amin Wijaya, lalu dia keluar. Ya kan? Nah, itu kenyataannya seperti itu. Karena dengki. Ya. Sekarang kalau Amin Wijaya ngata-ngatain, selalu mengklaim bahwa dia yang pertama kali bikin Damaris, kenapa dia sekarang nggak bikin lagi? Nggak bisa, nggak mampu. Kalau dulu bisa, sekarang bisa dong. Makanya saya tantang Amin Wijaya, kenapa kamu nggak bikin lagi? Ya kan, donaturnya kan banyak, katanya kamu donaturnya banyak. Ya kan, bikin lagi dong. Ajak itu Yosua Tewu kan, yang kamu jilat-jilat itu sama Saifuddin. Ya kan? Mana mau rugi keluar duit terus. Cuman sekali aja. Ya kan, sekali-kali boleh. Kalau terus-terusan tiap hari, 4 juga Saifuddin sama Yosua Tewu. Bandar rugi. Kalau saya, enggak. Karena kita keluar dari hati. Bandar rugi enggak. Nah ini buktinya. Ya, Tuhan kirim dengan cara yang berbeda. Yang saya mengejutkan, saya terkejut-kejut, saya terima uang ini, saya sampai kaget, sampai hari ini saya masih kaget-kaget. Ya, dapat lotre kan. Pertama 2020, habis difitnah saya dapat 3.000. 2021 saya habis difitnah dapat uang 15.000. Ya kan? Bulan Oktober itu saya baru difitnah tuh. Saya dapat 15.000. Baru diburu. Nah ini saya nggak tahu 2022 saya dapat apa lagi, saya nggak ngerti nih. Waduh, yang aneh-aneh itu saya sering dapat yang aneh-aneh begini. Nah, makanya Amin Wijaya kalau dia bertobat, Tuhan akan pakai dia. Saifuddin kalau bertobat, Tuhan akan pakai. Potensi Amin. itu sudah ada di dalamnya. Sudah ada di dalamnya Saifuddin. Ya. Tugas saya hanya mengingatkan, saya sebagai Nabi ke-26. Tugas saya mengingatkan, ya. Ya benar, Tuhan Yesus jadi pohirnya saya, ya kan, bandarnya saya Tuhan Yesus. Ya dia bisa gerakan orang-orang untuk mencukupi kehidupan saya tiap bulan. Kalau enggak ya mepet. Ya kan tiap hari makan singkong. Tiap hari makan bubur ya, tapi ternyata Tuhan baik kok. Tuhan kirim burung gagak, Tuhan kirim roti dan air yang luar biasa melimpah. Ya kan? Saya enggak berkata bahwa murid dari kerja, enggak, ada donasi. Beneran ya, itu ada donasi. Saya enggak mengesampingkan bahwa ada orang-orang yang menyumbang saya. Tetapi itu semua tidak pernah saya meminta-minta. Dan pantang buat saya meminta-minta. Sehingga saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain juga. Tanpa saya harus mikir, aduh besok gimana. Begitu. Ya. Tapi memang Pak Paul, tapi memang keluarga kadang-kadang bisa jadi penghambat juga untuk hamba Tuhan ya Pak Paul ya. Makanya saya lihat Pak Paul ya, bersyukurlah Pak Paul, saya lihat Bu Ana itu wah pas banget lah untuk mendukung Pak Paul dalam pelayanan ya. Ya itu juga ya bersyukur ya, karena berdua kami diproses ya. Bayarannya dengan darah dan air mata ya. Makanya saya nggak mau ngulangin lagi proses itu. Saya nggak mau ngulangin lagi. Makanya untuk uang saya transparan ya. Dulu yang nipu saya juga hamba Tuhan loh. Kita tuh niatnya asalnya kita bikin yayasan, kita sampai cari uang segala macam itu buat membiayai seperti proyek-proyek yang saya lakukan ini. Kemudian di tengah jalan itu dibajak sama seorang hamba Tuhan, ya. Uang itu, wah saya sampai babak belur saya. Sampai saya babak belur. Nah, makanya saya nggak mau terulang lagi. Begitu itu stop, nggak transparan, saya stop, nggak mau. Nggak mau, nanti ada apa-apa saya kena masalah, saya nggak mau. Ya kan? Jangan, nanti saya nggak dipercaya lagi. Jadi kalau nggak transparan, jangan. Ya. Betul. Ya, tujuannya betul, kan cuma itu saja kan, transparansi doang. Karena kita sudah bayar mahal dulu, jangan hanya keledai saja tidak masuk ke lubang yang sama 2 kali kan, nggak kejeblos di lubang yang sama. Jangan kita sudah pernah ngalami yang berdarah-darah, kita ngalamin lagi dong, jangan dong. Kalau Saifuddin mah lebih parah daripada keledai, ketipu orang mah bisa bolak-balik dia. Saya juga heran. Nah, orang ketipu mah bisa bolak-balik ya. Bingung saya. Kalau saya mah ketipu cuma sekali aja saya bolak-balik. Karena mungkin Pak Paul, Pak, karena mungkin di rumahnya juga belum dibenahin gitu loh, Pak. Ya, pokoknya istri itu jangan pernah berusaha tampil mewah. Betul. Ya, bersahaja saja. Orang lebih respect kok. Kita ini betul. hamba. Ya, hamba. Itu garis bawah ya Pak Saifuddin, Anda itu hamba sama dengan saya. Hamba.
Ya, Mbak ya. Bu Sarah Ayu, ingat-ingat kamu itu istrinya hamba Tuhan. Ya, Jangan bergaya sosialita ya jangan Pak Paul bergaya ya. sosialita, jangan, Ya. jangan. Ya, bukan terus ngelemprok pakainya ya jangan juga. Cuman jangan bergaya sosialita. Jangan Iyalah. macam keluarganya Gilbert. Ya, jangan macam gurumu, salah itu guru, salah ditiru. Ngawur. Belajar sama saya kalian itu. Betul. Bekas Setuju, penjahat, Pak Paul. bukan sedang jadi penjahat. Kalau sekarang kalian sedang jadi penjahat, caramu begitu. Oke.